Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak-anak sekalian? Bertemu lagi bersama saya, Muhammad Jumadil. Semoga anak sekalian sehat selalu dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, anak-anak sekalian harus giat lagi belajar ya, tingkatkan dari semester sebelumnya. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar di rumah, dan juga membantu orang tua dan tentunya olahraga. Ipin, butang apa ni? Tak, cuba kawan-kawan tekan. Nah, anak-anak sekalian, kita masih belajar ya mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, tentunya anak-anak sekalian, saya harapkan kalian dapat menyimak dengan baik video pada pertemuan kita kali ini. Nah, sebelum kita memulai membahas materi kita pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya jika kita berdoa. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, baik anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita sudah masuk di tema 7, indahnya keragaman di negeriku, dengan subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, dengan materi variasi dan kombinasi. Nah, baik, materinya itu variasi langkah pada aktivitas gerak berirama. Nah, baik anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan variasi gerak dasar langkah kaki dalam aktivitas gerak berirama. Nah, kemudian yang kedua yaitu siswa dapat memperhatikan variasi gerak dasar langkah kaki dalam aktivitas gerak berirama. Nah, sekalian, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas ya mengenai aktivitas gerak berirama. Nah, di situ sebenarnya meliputi ada dua ya, ada variasi gerak dasar langkah dan ada juga yang namanya variasi gerak dasar ayunan lengan. Namun pada pertemuan kali ini kita cukup membahas variasi gerak dasar langkah yang terdiri atas yang ini ya. Ada langkah ke depan dan belakang, langkah ke samping kiri dan kanan, langkah kaki berkelok-kelok ke depan dan ke belakang, dan yang terakhir itu langkah ke samping dan menekuk. Anak-anak sekalian, jadi kebugaran jasmani sangat dibutuhkan setiap orang termasuk kita sebagai siswa. Nah, Siti, Edo, Dayu, dan teman-teman menyanyikan lagu Apuse sambil menggerakkan kaki dan tangan. Nah, mereka melangkah ke kanan, ke kiri, ke depan, lalu ke belakang sambil menggerakkan tangan. Nah, gerakan mereka melibatkan otot kaki dan tangan. Jadi di sini sudah ada dua kombinasi, yaitu gerak melangkah dan gerak mengayun. Nah, sekalian, jadi kita yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat, tubuh yang bugar juga memiliki kesempatan mengembangkan potensi secara optimal. Tindakan ini selaras ya dengan semboyan mensana in corpore sano, artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, kondisi tubuh yang bugar dapat dicapai dengan latihan fisik. Latihan fisik dapat dilakukan dengan latihan gerak berirama,
gerak berirama dapat dilakukan baik dengan musik maupun tanpa musik. Nah, gerakan tersebut sangat menyenangkan jika kita melakukannya bersama teman-teman kita. Nah, sekalian, ayo kita berlatih gerak berirama. Nah, sekalian, jadi gerak dasar berirama atau ritmik adalah gerak dasar dalam setiap rangkaian senam ritmik. Gerak ritmik mengutamakan keserasian gerak dan irama. Gerak ritmik menghasilkan gerakan teratur dan indah. Nah, baik, yang pertama anak sekalian yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini yaitu langkah ke depan dan ke belakang. Nah, kita bisa mengamati gambar ya yang terdapat di slide. Nah, gambar tersebut menunjukkan gerak langkah ke depan dan ke belakang. Nah, sekalian bagaimana cara melakukannya? Tentunya posisi awal kita itu berdiri tegak. Kemudian kedua tangan di samping dan siku ditekuk. Nah, kemudian langkahkan kaki kiri ke depan, tarik kaki kanan dan rapatkan dengan kaki kiri. Kemudian kita mengulang lagi dengan langkah yang berbeda, yaitu langkahkan kaki kanan ke belakang, tarik kaki kiri ke belakang dan rapatkan dengan kaki kanan. Nah, lakukan gerakan sesuai hitungan atau irama. Nah, kita bisa melihat video animasinya ya, bagaimana cara melakukan langkah ke depan dan ke belakang. Jadi nah sekalian, pada kali ini kita harus cermat melihat gambar ya, dan diutamakan dulu membaca bagaimana cara melakukan gerakan tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu langkah ke samping kiri dan kanan. Ya, kita juga bisa melihat, mengamati ya gambarnya dan slide. Nah, saat melakukan senam irama, seseorang melakukan gerak melangkahkan kaki ke samping kiri dan kanan. Gerakan ini anak-anak sekalian dilakukan dengan diawali posisi berdiri tegak. Ya. Kemudian kedua tangan di pinggang, langkahkan kaki kiri ke samping kiri, tarik kaki kanan dan rapatkan dengan kaki kiri. Jadi ini posisi yang kembali ya. Kemudian langkahkan kaki kanan ke samping kanan, tarik kaki kiri dan rapatkan ke kaki kanan. Nah, ulangi gerakan tersebut sesuai hitungan atau irama. Nah, kita bisa lihat gambar animasinya ya, bagaimana cara melakukan melangkah ke samping kiri dan kanan. Jadi di sini kita melangkah dan ada yang menutup. Nah, jadi kita kalau misalkan kita menggunakan menggunakan kaki kiri untuk melangkah, yang kaki kanannya untuk menutup seperti itu. Di sini ada langkah kaki kiri ke samping kiri, tarik kaki kanan dan rapatkan dengan kaki kiri. Nah, kemudian yang ketiga yaitu langkah kaki berkelok-kelok ke depan dan ke belakang. Nah, bagaimana cara melakukan langkah berkelok-kelok ke depan dan ke belakang? Nah, jadi yang pertama, awali dengan posisi berdiri tegak, kemudian langkahkan kaki kiri serong ke kiri depan. Kemudian langkahkan kaki kanan ke arah kiri. Kemudian langkahkan kaki kanan serong ke kanan depan. Langkahkan kaki kiri ke arah kaki kanan. Lakukan gerakan yang sama ke arah belakang, lakukan dengan semangat dan percaya diri. Di sini ada, kemudian langkahkan kaki kiri, serong ke kiri depan, langkahkan kaki kanan ke arah kiri. Jadi maksudnya, jika kita melangkahkan kaki kiri serong ke depan, kaki kanan pun ikut menutup kaki kiri, seperti itu ya. Jadi kita akan melihat video prakteknya seperti ini. Nah, saya rasa anak sekalian kalian sudah mau mengerti ya sampai di sini bagaimana cara melakukan langkah kaki berkelok-kelok ke depan dan ke belakang. Nah, kemudian yang keempat, langkah ke samping dan menekuk. Nah, bagaimana gerakan langkah ke samping dan menekuk? Nah, kita bisa
berdiskusi dengan keluarga ya untuk bagaimana cara melakukan langkah ke samping dan menekuk. Nah, kita bisa mengamati gambar ya anak sekalian, gerakan langkah ke samping dan menekuk itu diawali dengan sikap berdiri tegak. Nah, kemudian kedua tangan di pinggang, langkahkan kaki kiri ke samping kiri, tarik kaki kanan dan rapatkan dengan kaki kiri. Artinya kita melangkah dengan kaki kiri, yang menutup itu adalah kaki kanan. Kemudian sebaliknya, misalkan langkahkan kaki kiri ke samping kiri, tarik kaki kanan dan rapatkan dengan kaki kiri. Itu yang tadi. Nah, kemudian langkahkan kaki kanan ke samping kanan, tarik kaki kiri dan rapatkan ke kaki kanan. Jadi jika kaki kanan melangkah, yang menutup itu adalah kaki kiri. Seperti itu ya. Nah, kemudian bersiap dalam posisi jongkok. Tumpuan pada ujung jari kaki. Dilanjutkan dengan sikap berdiri. Ulangi gerakan tersebut sesuai hitungan atau irama. Jadi sebenarnya di sini bersiap dalam posisi jongkok ya, tidak ada yang merintahkan untuk berputar dulu baru jongkok. Jadi kita bisa melihat gambarnya ya. Nah, di sini langkah ke samping dan menekuk. Nah, sebenarnya itu animasinya itu sudah benar ya, cuman pada posisi jongkoknya kita tidak perlu balik ya, artinya balik kanan baru jongkok. Nah, kita bisa melakukan setelah melangkahkan kaki kiri dan kaki kanan langsung kita jongkok. Nah, di sini langkahkan kaki kanan ke samping kanan, tarik kaki kiri dan rapatkan ke kaki kanan. Artinya yang melangkah itu kaki kanan, yang menutup kaki kiri. Kemudian bersiap dalam posisi jongkok. Jadi kita tidak perlu berbalik ya untuk melakukan posisi jongkok. Nah, tumpuan pada ujung jari kaki. Nah, seperti ini gerakan yang akan kita lakukan. Nah, tadi anak sekalian jadi cara melakukannya itu bila kita melangkah dengan kaki kanan, kita menutup dengan kaki kiri. Jadi jangan melakukan melangkah kaki kanan, kemudian yang menutup kaki kiri itu juga menggunakan kaki kanan. Itu masih keliru ya. Nah, kemudian yang kelima, langkah kaki ke depan dan ke samping. Nah, perhatikan gerakan langkah ke depan dan ke samping bersama keluarga kita ya. Posisi awal berdiri tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan bersiap mengayun. Langkahkan kaki kanan ke depan, satu langkah. Kaki kiri menjadi tumpuan, langkahkan kaki kanan ke belakang satu langkah, kaki kiri menjadi tumpuan. Kemudian langkahkan kaki kanan ke samping kanan satu langkah, kaki kiri menjadi tumpuan. Akhirnya gerakannya itu kedua kaki dirapatkan dan kedua tangan lurus berada di samping badan. Jadi lakukan gerakan ini dengan kaki kanan sebagai tumpuan. Langkahkan kaki kanan ke depan satu langkah, kaki kiri menjadi tumpuan. Nah, sekalian seperti itu ya cara melakukan aktivitas ya, khususnya untuk gerak melangkah ya pada pertemuan kita kali ini. Saya rasa jika kita cermat dalam membaca dan mengamati gambar, kita bisa melakukan gerakan ini. Baik anak sekalian, ada rangkuman pada pertemuan kita kali ini. Itu yang pertama, irama. Jadi, mari kita sama-sama baca. Gerak berirama dilakukan dengan iringan irama musik. Setiap gerakan dilakukan sesuai irama pengiring. Irama dan gerakan sesuai akan menunjukkan keindahan gerak berirama. Kemudian yang kedua yaitu fleksibilitas atau kelenturan tubuh. Nah, untuk melakukan gerak berirama diperlukan fleksibilitas atau kelenturan tubuh. Seseorang yang rutin latihan memiliki kelenturan tubuh. Kita harus berlatih dengan rutin agar melakukan gerak berirama dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu kontinuitas gerakan. Jadi gerakan yang berlanjut. Nah,
Gerak berirama terdiri atas banyak gerakan. Gerak berirama dilakukan dengan baik saat terdapat keteraturan dalam setiap gerakan. Artinya setiap gerakan dilakukan sesuai urutan langkah-langkah yang ditentukan ya. Seperti yang tadi kita melakukan beberapa aktivitas. Tentunya kita mempunyai aturan ya dalam melakukan aktivitas ini. Baik anak sekalian, ada tugas pada pertemuan kita kali ini, yaitu yang pertama, tuliskan cara melakukan langkah ke depan dan ke belakang dalam aktivitas gerak berirama. Kemudian yang kedua, tuliskan cara melakukan langkah ke samping kiri dan kanan dalam aktivitas gerak berirama. Kemudian yang ketiga, coba lakukan kedua gerakan tersebut ya. Gerakan tersebut yang dimaksud itu langkah ke depan dan ke belakang, kemudian langkah ke samping kiri dan kanan. Seperti itu ya anak sekalian. Baik, syukuran jazakumullah khairan atas kerjasama dari orang tua yang telah mendampingi anak-anak kita dalam melakukan pembelajaran online pada pertemuan kali ini. Baik, jika belum mengerti silakan amati kembali videonya, dan jika belum paham ya bertanya kepada saya. Baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya dalam mata pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Anak-anak harus giat lagi belajar ya, tingkatkan dari semester sebelumnya. Ipin, butang apa ni? Tak, cuba kawan-kawan tekan. Nah, baik anak-anak sekalian, pada pertemuan kita kali ini pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, kita masih sempat melakukan pembelajaran online ya. Jadi saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar dari rumah dan juga membantu orang tua ya, dan tentunya berolahraga. Baik anak sekalian, sebelum kita memulai materi kita pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya jika kita berdoa. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, baik anak sekalian, kita masih di tema 7, yaitu indahnya keragaman di negeriku, dengan subtema 2, yaitu indahnya keragaman budaya negeriku, dengan materi variasi mengayun lengan pada aktivitas gerak berirama. Jadi pada pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari variasi gerak langkah kaki ya. Nah, sekarang untuk materi kita pada video ini, kita akan belajar mengenai variasi mengayun lengan ya pada aktivitas gerak berirama. Nah, baik anak sekalian, tentunya tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan variasi gerak dasar mengayun dalam aktivitas gerak berirama. Dan yang kedua, yaitu siswa dapat mempraktikkan variasi gerak dasar mengayun
dalam aktivitas gerak berirama. Seperti itu ya anak-anak sekalian tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jadi aktivitas gerak berirama itu meliputi ada dua ya, ada gerak langkah dasar dan ada juga gerak dasar ayunan lengan. Jadi pada sebelumnya kita telah mempelajari yang variasi gerak dasar langkah. Nah yang sekarang kita akan pelajari yaitu variasi gerak dasar ayunan lengan. Itu terdiri atas beberapa ya, ada 5 poin yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Jadi anak sekalian silakan duduk manis dan simak video kita pada pertemuan kali ini. Jadi mari kita sama-sama membaca lagi ya. Kita tentunya harus selalu mengulang materi kita supaya kita bisa mengerti ya dan memahami suatu materi. Nah, Siti, Edo, Dayu dan teman-teman menyanyikan lagu Apuse sambil menggerakkan kaki dan tangan. Mereka melangkah ke kanan, ke kiri, ke depan, lalu ke belakang sambil menggerakkan tangan. Gerakan mereka melibatkan otot kaki dan tangan. Jadi pada pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari variasi gerak langkah kaki. Nah selanjutnya kita mempelajari yaitu variasi mengayun ya. Tentunya di sini sudah ada dialognya itu lalu ke belakang sambil menggerakkan tangan. Jadi kita akan mempelajari mengenai tangan dan lengan. Nah, gerakan melangkahkan kaki juga termasuk gaya otot. Nah, melangkahkan kaki menyebabkan tubuh berpindah tempat. Jadi nah sekalian ketika kita melangkahkan kaki itu menyebabkan tubuh kita berpindah tempat. Jadi otomatis ya. Nah, selanjutnya mensana in corpore sano artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, gerak dasar berirama atau ritmik adalah gerak dasar dalam setiap rangkaian senam ritmik. Gerak ritmik mengutamakan keseriusan gerak dan irama. Jadi gerak ritmik menghasilkan gerakan teratur dan indah. Jadi tentunya anak sekalian dalam gerak ritmik itu ada dua yang kita pelajari itu yang pertama itu mengenai variasi gerakan kita dan yang kedua kita harus juga mengikuti keteraturan dari irama ya. Supaya gerakan yang kita hasilkan itu menjadi teratur dan indah. Nah, anak sekalian seperti yang ada pada gambar itu menunjukkan adanya gambar tari-tarian ya. Jadi seperti tari-tarian yang menghasilkan gerakan teratur dan indah. Dan kita juga bisa melihat bahwa dalam tarian tersebut ada kombinasi mengayun lengan. Jadi tentunya anak sekalian dalam melakukan tari-tarian dalam gambar ini itu menggunakan juga kedua lengannya untuk dipakai untuk menari ya. Jadi di sini juga ada kombinasi mengayun lengan. Dan yang pertanyaannya itu untuk gambar yang kiri itu tari legong ya. Ini berasal dari Bali. Kemudian yang kedua itu tari saman itu berasal dari Aceh. Jadi biasanya itu kalau tidak salah dari Gayo ya. Ini tari saman dari Gayo Aceh. Nah, baik anak sekalian, jadi pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari variasi gerak langkah. Sekarang kita mempelajari variasi gerak ayunan lengan. Nah, bagaimana cara melakukan ayunan satu lengan ke depan dan ke belakang? Jadi yang pertama kita harus lakukan yaitu awalnya sikap berdiri tegak, kemudian kita melangkah ya. Kedua lengan lurus ke depan, kemudian kita ayunkan lengan kanan ke depan, ayunkan lengan kiri ke belakang. Diikuti gerakan menekuk lutut.
Jadi sebelumnya itu yang pertama itu kita ayunkan lengan kanan ke depan, ayunkan lengan kiri ke belakang diikuti gerakan menekuk lutut. Kemudian ayunkan lengan kiri ke depan, ayunkan lengan kanan ke belakang diikuti gerakan menekuk lutut. Jadi saya rasa anak sekalian setelah kita melihat ya ada gambar animasi, tentunya kita pertamanya itu mengayun lengan ke ini ya, mengayunkan lengan ke depan. Setelah ke depan, ini kan tangan kiri ini rapat ya di samping badan. Kemudian kita ayunkan lengan kiri ke belakang seperti ini. Dan diikuti gerakan menekuk lutut ya. Jadi seharusnya kita menekuk lutut di sini ya. Dan sebaliknya, seperti itu. Nah, seperti ini gerakan akan diperhatikan oleh teman kita. Lakukan lewenangan ini dengan tanggung jawab. Nah, seperti ini akan diperhatikan oleh teman kita mengenai ayunan satu lengan ke depan dan ke belakang. Nah, seperti itu ya anak-anak sekalian. Untuk contoh yang pertama itu ayunan satu lengan ke depan dan ke belakang. Nah, kemudian yang kedua yaitu ayunan satu lengan ke samping kanan dan kiri. Jadi anak-anak sekalian, kegiatan gerak ayunan satu lengan ke samping itu dapat dilakukan dengan mudah ya dan menyenangkan. Nah, bagaimana cara melakukannya? Jadi anak-anak sekalian, kita dapat melakukannya dengan gerakan seperti akan kita jelaskan. Nah, jadi posisi awalnya itu berdiri tegak ya. Kemudian kedua kaki dibuka selebar bahu dan kedua tangan ditekuk di depan dada. Ini seperti ini ya. Jadi ditekuk di depan dada seperti ini. Nah, kita mulai dari hitungan 1 dan 3, ayunkan lengan kanan ke samping kanan. Kemudian hitungan 2 dan 4, ayunkan lengan kanan ke posisi seperti semula. Jadi misalkan hitungan pertama itu ayunkan lengan kanan ke samping kanan. Berarti yang ini ya. Karena ini orangnya menghadap ke sini, makanya ini yang lengan kanan. Nah, di sini hitungan 1 itu mengayunkan lengan ke samping kanan. 1. Kemudian yang kedua itu kembali ke posisi seperti semula, berarti seperti ini ya. Hitungan kedua kembali ke posisi yang ini. Kemudian saat yang ketiga itu kembali lagi diayunkan ke kanan, seperti ini ya. Nah, ketiga. Nah, setelah ke hitungan keempat itu kembali lagi ke posisi seperti ini. Nah, jadi itu yang berulang-ulang. Nah, seperti ini juga sama ya. Jadi ini hitungan bisa sampai ke hitungan 8. Kalau hitungan 5 dan 7, nah itu ya, hitungan 5 dan 7 kita bisa mengayunkan lengan ke samping kiri seperti ini. Nah, kemudian yang ke 6 dan 8 itu kembali ke posisi seperti semula, seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini animasinya. Pertama 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Ulangi. 1, 2, 3, 4. Jadi yang pertama itu cuman seperti itu. Kemudian kita ayunkan lengan kanan ya. Dan saya rasa anak sekalian ini gerakan yang cukup mudah untuk dipraktikkan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ayunan dua lengan ke atas dan ke bawah. Jadi hitungan pertama dan 3, ayunkan kedua lengan ke atas dan gerakan mengangkat lengan melalui samping badan. Kemudian hitungan 2 dan 4, turunkan kedua lengan ke bawah, gerakan menurunkan lengan melalui posisi badan.
dan kembali seperti posisi awal. Jadi hampir sama yang sebelumnya. Jadi hitungan 1 dan 3 ya. Itu kita mengangkat ya, ayunkan kedua lengan ke atas. Jadi gerakannya itu seperti ini ya. Jadi hitungan pertama kita mengayunkan lengan ke atas seperti ini. Pada saat hitungan kedua itu kembali posisi seperti ini. Kemudian yang ketiga kembali lagi seperti ini. Hitungan yang keempat itu kembali lagi posisi seperti ini. Nah, itu bisa diulangi beberapa kali ya. Nah, setelah hitungan yang tadi 1, 2, 3, 4, kemudian ada juga hitungan 5 dan 7. Ayunkan kedua lengan ke atas, gerakan mengangkat lengan melalui depan badan. Jadi ini yang tadi melalui samping badan, sekarang kita melalui depan badan, berarti di sini ya. Kita angkat ke atas. Hitungan 6 dan 8, turunkan kedua lengan ke bawah, gerakan menurunkan lengan melalui depan badan dan kembali ke seperti posisi awal. Hampir sama yang sebelumnya, cuman ini kita lakukan di depan badan. Kalau ini kan tadi yang di sampingnya, dari sini ke atas. Kalau yang ini kita lakukan di depan sini ya. Seperti itu. Nah, ini yang keempat, ayunan dua lengan ke depan dan ke belakang. Jadi posisi awal berdiri dan kaki kiri melangkah, kedua lengan lurus ke depan. Hitungan pertama, ayunkan kedua lengan ke belakang. Hitungan 2, ayunkan kedua lengan ke depan. Jadi hitungan pertama, ayunkan kedua lengan ke belakang. Jadi ini yang seharusnya ini terbalik ya. Jadi hitungan pertama itu kita ayunkan ke belakang ya. Ini pertama, ini kedua. Pertama, kedua. Seperti itu. Jadi ini seperti ini contoh gerakan ayunan dua lengan ke depan dan ke belakang. Nah, ini masih ada lagi yang kelima, itu ayunan dua lengan silang di depan dan belakang badan. Jadi kita bisa perhatikan bersama teman kita bisa peragakan gerak ayunan dua lengan silang di depan badan. Jadi anak-anak sekalian, gerakan ayunan lengan ini diawali dengan sikap berdiri ya, berdiri tegak. Kemudian kedua kaki dibuka selebar bahu. Kemudian kedua lengan direntangkan di samping badan. Jadi hitungan pertama itu ayunkan kedua lengan menyilang di depan badan. Kemudian hitungan kedua, ayunkan kedua lengan ke posisi semula. Hitungan 3, ayunkan kedua lengan menyilang di belakang badan. Hitungan keempat, ayunkan kedua lengan ke posisi semula. Seperti ini ya, kita bisa lihat di sini. Hitungan pertama ke depan, kedua kembali, ketiga ke belakang, keempat kembali posisi semula. 1 ke depan. Nah, kita bisa lihat urutan dari nomornya ya. Dan kita bisa perhatikan di rumah. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu ya. Jadi anak sekalian, saya rasa kalian bisa perhatikan di rumah ini mengenai ayunan dua lengan silang di depan dan belakang badan. Bagaimana anak sekalian? Kalian sudah mengerti tentang gerak mengayun lengan. Baik, ada rangkuman pada pertemuan kita kali ini, yaitu pertama, aktivitas gerak berirama ritmik adalah gerakan yang mengutamakan keserasian gerak dan irama sehingga menghasilkan gerakan yang indah. Nah, contoh aktivitas gerak berirama adalah gerak langkah kaki dan ayunan lengan. Jadi kalau mau catat ya silakan catat. Kemudian yang kedua yaitu variasi gerak langkah kaki sebagai berikut. Jadi kita harus juga melafalkan ini ya, variasi gerak langkah kaki. Itu yang pertama, langkah ke depan dan belakang. Kemudian yang ke B, langkah ke samping kiri dan kanan. C, langkah kaki berkelok-kelok ke depan dan belakang. D, langkah ke samping dan menekuk. Kemudian yang ketiga yaitu variasi gerak ayunan lengan sebagai berikut. Itu yang pertama, ayunan satu lengan ke depan belakang.
B. Ayunan satu lengan ke samping kanan dan kiri. C. Ayunan dua lengan ke atas dan ke bawah. D. Ayunan dua lengan ke depan dan ke belakang. Yang kelima, E. Ayunan dua lengan silang di depan dan belakang badan. Saya rasa anak sekalian seperti itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Baik, ada tugas pada kita pada pertemuan kita kali ini dan hanya 2 contoh ya. Yang pertama, tuliskan cara melakukan ayunan satu lengan ke samping kanan dan kiri dalam aktivitas gerak berirama. Kemudian yang kedua, tuliskan cara melakukan ayunan dua lengan silang di depan dan belakang badan dalam aktivitas gerak berirama. Yang ketiga itu coba lakukan kedua gerakan tersebut. Yang dimaksud itu yang di atas ya. Kedua gerakan itu yang ayunan satu lengan ke samping kanan dan kiri. Kemudian yang kedua itu ayunan dua lengan silang di depan dan belakang badan. Itu yang akan dipraktekkan. Baik anak sekalian, demikian ya materi kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian mengerti apa yang saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Baik, syukuran jazakumullah khairan atas kerjasama dari orang tua yang telah mendampingi anak-anak kita dalam pembelajaran online kali ini. Jika anak sekalian belum mengerti, silakan amati kembali videonya dan mengamati dan silakan dengar apa yang saya ucapkan pada video kita kali ini. Baik, demikian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kali ini. Saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar dari rumah dan juga membantu orang tua dan tentunya olahraga. Dan jangan lupa anak-anak sekalian, jika kalian keluar rumah silahkan jaga jarak dan tentunya memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan. Ipin, butang apa ni? Entah, cuba kawan-kawan tekan. Nah, baik anak-anak sekalian, pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, tentunya kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran via dalam jaringan. Nah, tentunya sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya jika kita berdoa. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, baik anak-anak sekalian, kita masih di tema 7, indahnya keragaman di negeriku, dengan subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku, dengan materi kombinasi tepuk tangan tanpa musik dalam aktivitas gerak berirama. Nah, tentunya tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini itu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi gerakan kombinasi tepuk tanpa musik dan gerakan langkah keseimbangan tanpa musik. Nah, kemudian yang kedua, siswa mampu melakukan gerakan kombinasi tepuk tanpa musik dan gerakan langkah keseimbangan tanpa musik dengan benar. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Nah, salah satu contoh gerak ritmik adalah senam pagi Indonesia. Senam kesegaran jasmani atau kita bisa mengarang gerakan sendiri mengikuti irama.
Nah, senam kesegaran jasmani atau sering disingkat SKJ adalah senam massal yang biasanya diiringi lagu berirama dari berbagai provinsi di Indonesia yang diaransemen ulang. Nah, SKJ bisa diajarkan di sekolah-sekolah dasar karena gerakannya mudah diperhatikan oleh siswa. Nah, anak sekalian, sebelum kita masuk pada materi, kita harus tahu dulu prinsip-prinsip dalam SKJ. Itu diantaranya, itu yang pertama, menghabiskan waktu tidak lebih dari 15 menit. Nah, kemudian yang kedua, sederhana dan gerakannya meliputi seluruh badan. Ketiga, mengikuti irama perkalian 8. 4, urutan geraknya sistematis. Jadi, prinsipnya itu tidak lebih dari 15 menit. Nah, intinya di situ 15 menit itu sudah ada pemanasan, inti, dan pendinginan. Seperti itu ya. Nah, prinsip selanjutnya dalam SKJ itu yang kelima, mudah dilakukan oleh anak-anak karena pola gerak diciptakan sesuai dengan kemampuan motorik anak sekolah dasar. Kemudian yang keenam, merangsang anak untuk melakukan gerak karena musik pengiringnya diciptakan dengan mengikut sertakan lagu-lagu daerah. 7, dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. 8, indah dan menarik. Jadi tentunya anak sekalian dalam melakukan SKJ itu tidak sulit ya, karena sudah disesuaikan dengan kemampuan motorik kita. Nah, tahapan dalam latihan SKJ adalah pertama-tama latihan pemanasan, kemudian latihan inti, dan terakhir latihan pendinginan. Jadi ini 3 rangkaian yang dimaksud tadi itu tidak lebih dari 15 menit karena terdiri atas latihan pemanasan, kemudian latihan inti, dan terakhir latihan pendinginan. Tentunya senam itu sehat. Nah, kita bisa ibaratkan gerak ritmik sama halnya dengan gerak tari. Memiliki 3 unsur pokok terdiri dari gerakan, irama, dan kreativitas. Ketiganya saling mendukung dan berkaitan. Nah, dari 3 unsur pokok tersebut, yang dimaksud dengan gerakan adalah perubahan posisi atau sikap, sedangkan irama yaitu keadaan gerak dan bunyi yang teratur dan tetap. Jadi anak-anak sekalian, kita bisa tahu ya, gerakan adalah perubahan posisi atau sikap. Baik itu kaki, tangan maupun kepala itu sudah bisa dikatakan gerakan. Nah, kemudian sedangkan irama yaitu keadaan gerak dan bunyi yang teratur dan tetap. Nah, kita dapat menciptakan gerak dengan mengikuti irama. Untuk itu diperlukan kreativitas atau daya cipta. Nah, gerakan dasar pada gerak ritmik ada 2, yaitu gerakan kaki dan gerakan tangan. Jadi anak-anak sekalian, tentunya pada materi-materi sebelumnya kita telah belajar mengenai hal ini. Dan yang kita perhatikan itu cuma ada 2, itu cuma gerakan kaki dan gerakan tangan. Itu tidak lepas dari yang namanya gerakan kaki dan gerakan tangan. Nah, materi kita pada pertemuan kali ini yaitu kombinasi tepuk tangan tanpa musik. Nah, kita bisa mengamati gambar ya yang ada pada video. Nah, kita bisa lihat di sini, ini hanya ada 2 gerakan di sini. Itu ada kombinasi gerakan tangan dan kombinasi gerakan kaki. Jadi ini cuma satu orang ya. Ini beda-beda mukanya. Ini cuma 1 orang ya, diperhatikan oleh 1 orang. Itu tentunya bagaimana cara melakukan gerakan ini. Nah, kita akan melihat bagaimana cara melakukannya. Itu yang pertama, berdiri tegak dan tangan di pinggang. Kedua, langkahkan kaki ke samping kanan dan tutup dengan kaki kiri sambil tepuk tangan. Kemudian yang ketiga, langkahkan kaki ke samping kiri dan tutup dengan kaki kanan sambil tepuk tangan. Ulangi beberapa kali. Kalau bisa 1 kali 8 ya, atau 2 kali 8. Seperti itu. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa itu yang pertama, kita berdiri tegak, tangan di pinggang. Kemudian
Kita misalkan melangkahkan kaki ke samping kanan ya, ke samping kanan. Kemudian ditutup dengan ini kaki kiri sambil tepuk tangan. Nah, kita menutup sambil tepuk tangan. Dan dilakukan sebaliknya. Saya rasa anak sekalian ini tidak terlalu sulit ya untuk diperhatikan. Makanya saya suruh untuk mengamati gambar ya dan melihat arah gerakannya seperti apa. Nah, seperti ini animasi dari kombinasi tepuk tangan tanpa musik. Tentunya setelah melihat animasinya kita bisa melihat bagaimana kombinasi tepuk tangan tanpa musik. Jadi orangnya ini cuma satu ya, cuman karena beda-beda mukanya jadi kita keliru untuk memahami gambar ini. Padahal gerakannya itu sangat simpel dan sangat mudah dilakukan. Apalagi dalam pembelajaran gerak ritmik. Nah, kita akan melihat teman kita yang kombinasi tepuk tangan tanpa musik. Nah, seperti ini anak sekalian, jadi ada teman kita yang keliru dalam memahami gambar, makanya gerakan yang diciptakan atau dikreasikan itu belum sempurna atau masih keliru. Jadi anak sekalian, setelah kalian melihat video ini, kita bisa melihat yang mana gerakan yang sudah benar dan yang mana yang masih keliru atau salah. Jadi gerakan ini jika tidak dilakukan dengan tepat, ini masih keliru ya anak-anak sekalian. Nah, kemudian gerakan selanjutnya kita bisa lihat dari teman kita. Nah, ini gerakannya sudah benar ya, seperti ini yang dimaksud oleh gambar tersebut. Nah, setelah kita mengamati, kita bisa tahu bahwa ternyata yang dimaksud dalam gambar itu seperti ini. Dan ini sudah benar. Nah, kemudian dari teman kita kombinasi tepuk tangan tanpa musik berikutnya. Nah, ini melakukan tepuk tangan beberapa kali. Saya rasa tidak jadi persoalan ketika kita mengkombinasikan atau mengkreasikan sendiri gerakan kita. Tentunya dengan mengamati gambar, kita bisa mengkombinasi atau mengkreasikan gerakan sendiri. Tentunya dengan teratur dan tetap seperti yang dilakukan oleh teman kita. Nah, ada lagi dari teman kita untuk kombinasi tepuk tangan tanpa musik. Saya akan mempraktikkan senam bersama. Nah, ini dilakukan dengan gerakan 2 kali melangkah baru tepuk tangan ya. Jadi ini juga bisa dilakukan seperti ini. Intinya gerakannya itu teratur dan tetap. Dan kita bisa mengkreasikan sendiri gerakan kita. Nah, ini masih ada dari teman kita mengenai kombinasi tepuk tangan tanpa musik. Nah, teman kita juga ini masih keliru dalam memahami gambar ya, karena gerakannya belum benar atau masih keliru. Nah, seharusnya setelah kita melangkahkan kaki dan menutup, kita sambil tepuk tangan. Jadi ini masih gerakan yang keliru. Saya kira anak sekalian setelah melihat video ini, kita bisa memahami mana gerakan yang sudah benar dan yang mana yang masih keliru. Nah, selanjutnya dari teman kita. Nah, tentunya tangan di pinggang dan melangkah, tutup, tepuk tangan. Nah, seperti ini ya. Saya rasa ini gerakan yang sudah benar juga. Nah, dari teman kita juga, ini ada dari Muhammad Buhari Muslim Leo. Nah, ini juga gerakan yang sudah benar. Saya rasa setelah kita mengamati gambar, kita bisa tahu gerakan kombinasi tepuk tangan tanpa musik itu seperti apa. Nah, masih ada dari teman kita. Saya rasa anak-anak sekalian kita tidak mengalami kesulitan dalam mempraktikkan dan mengamati gambar yang telah saya kirim, dan kalian bisa mempraktikannya sendiri di rumah.
Dan kita tutup dari tepuk tangan dari teman kita. Nah, ini juga masih keliru ya. Jadi ini hanya penutup. Teman-teman sekalian atau anak-anak sekalian bisa perhatikan dan bisa melihat yang mana gerakan yang sudah benar dan yang mana yang masih keliru. Ada tugas pada pertemuan kita kali ini. Itu yang pertama, tuliskan prinsip-prinsip dalam SKJ. Kemudian yang kedua, tuliskan cara melakukan langkah ke samping dan tepuk tangan aktivitas gerak berirama. Kemudian yang ketiga, coba lakukan gerakan tersebut. Nah, seperti itu tugas kita pada pertemuan kali ini. Saya rasa tidak ada kesulitan dalam ini karena semuanya sudah ada dalam video. Tinggal kita memahami dan mengamati. Baik, syukron jazakumullah khairan atas kerjasama dari orang tua yang telah menyukseskan pembelajaran online pada pertemuan kali ini. Baik anak-anak sekalian, jika belum mengerti silahkan amati kembali videonya dan perhatikan gerakan-gerakannya. Demikian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul-betul-betul.